Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang, salam sejahtera bagi kita semua. Yang kami hormati Bapak Koordinator BMKG Jateng, Bapak Ibu KUPT BMKG Jateng, para koordinator, teman-teman wartawan, baik media cetak maupun elektronik, serta teman-teman yang mengikuti konferensi pers ini, tidak dapat kami sebutkan satu persatu. Mohon izin, saya Setio Haji Prayudi, Kepala Stasiun Geofisika Banjarnegara. Jadi kami merupakan UPT BMKG yang bertanggung jawab terkait observasi dan analisa fenomena geofisika di Jawa Tengah. Jadi fenomenanya antara lain terkait gempa bumi, tsunami, listrik udara, dan juga tanda waktu. Pada kesempatan kali ini kami akan mencoba memaparkan terkait informasi bidang geofisika yang dilakukan oleh Stasiun Geofisika Banjarnegara yang diupdate untuk bulan Januari 2021 ini. Jadi seperti kita lihat di peta berikut, jadi memang secara seismotektonik, Jawa Tengah itu merupakan daerah aktif gempa, walaupun karakteristik gempa bumi yang ada di Jawa Tengah sedikit berbeda dibandingkan dengan wilayah lain di Indonesia. Tapi bila kita berpatokan kepada peta yang dirilis oleh BMKG, paling tidak ada 7 sesar aktif di darat yang sudah teridentifikasi yang melintang ataupun berada di daratan Jawa Tengah, antara lain yaitu sesar Baribis Kendeng yang berada di utara Jawa Tengah bagian barat, kemudian akhirnya sampai ke timur dari Jawa Timur. Kemudian juga ada sesar Ungaran, Pati, Lasem, Muria, dan lain-lain sebagainya. Ini merupakan salah satu tanda bahwasannya wilayah Jawa Tengah tidak terlepas dari aktivitas gempa bumi. Berdasarkan hasil pengamatan yang kami lakukan sendiri, memang pada bulan Januari terjadi kurang lebih 22 kali gempa bumi dengan satu event dirasakan yang di atas 5 dan 2 event yang dirasakan di bawah 5. Kami juga merilis secara berkala setiap minggu infografis terkait seismisitas Jawa Tengah. Jadi kita kirimkan ke media sosial kita, baik itu Twitter, Instagram, maupun juga melalui WhatsApp. Jadi kalau teman-teman yang bergabung pasti akan mendapatkan informasi tersebut. Oke, berikut perbandingan antara peta seismisitas antara bulan November dengan bulan Desember. Walaupun jumlah kejadiannya sedikit berkurang, namun demikian ini sebagai salah satu bukti bahwasanya gempa bumi masih terjadi. Banyak sumbernya di selatan Jawa pun ada, yaitu di zona-zona subduksi di mana lempeng Indo-Australia masuk ke lempeng Eurasia yang ketika terjadi rilis energi secara tiba-tiba, inilah yang menimbulkan suatu gempa bumi. Paling tidak di bulan Desember itu ada 4 kejadian gempa. Demikian juga untuk bulan November ada 3 event gempa bumi yang memang dirasakan baik di Jawa Tengah, Jogja, maupun Jawa Timur. Oke, berikut adalah peta kerapatan petir. Jika kita fokus pada peta kerapatan petir di sini, mungkin kita sudah terbayang bahwasanya aktivitas sambaran petir di Jawa Tengah itu relatif sangat tinggi, yang memang terkonsentrasi di wilayah Pegunungan Tengah, dan juga timur, kemudian tenggara, sedikit selatan, dan juga barat dan barat daya. Barat laut dari Jawa Tengah. Namun kalau kita sedikit teliti, ada pola-pola yang relatif sama antara bulan November, Desember, dan Januari, di mana memang pola sambaran petir itu terkonsentrasi di wilayah Pegunungan Tengah, seperti Wonosobo, Banjarnegara, Purbalingga, dan juga Magelang. Inilah yang harus diantisipasi oleh masyarakat di wilayah terdampak agar mengambil langkah-langkah mitigasi. Kemudian terkait aktivitas listrik udara di bulan November dan Desember memang sangat tinggi. Jadi untuk November sendiri kurang lebih ada 107.000 kali gas kejadian sambaran petir, dan juga untuk bulan Desember sendiri walaupun menurun, ini memang ada polanya. Jadi bukan berarti aktivitas sambaran petirnya menurun. Sekarang kita coba lihat aktivitas sambaran petir di bulan Januari. Jadi di Januari sendiri terjadi peningkatan yang cukup signifikan, di mana ada sambaran petir dengan total 193.000 kejadian, di mana
aktivitas sambaran petir tertinggi itu di tanggal 12 Januari, kurang lebih ada 24.000 kejadian sambaran petir. Nah, jika kita lihat grafiknya, bahwasanya ini kita ambil contoh untuk Semarang ya, untuk tahun 2018 dan 2019, memang sambaran petir yang tinggi itu terdapat di 3 bulan terakhir, yaitu Desember, Januari, dan Februari, sehingga kita harapkan untuk kemungkinan besar di bulan Januari dan Februari ini juga mengikuti pola yang sama, mengingat seperti yang sudah dijelaskan tadi sama Pak Iis, bahwasanya untuk Januari dan Januari dan Februari masih puncaknya musim hujan ya. Oke, terkait informasi terbit dan terbenam matahari untuk wilayah Jawa Tengah, kita secara berkala juga memberikan informasi baik berupa infografis yang kita rilis maupun kita memberikan informasi tersebut ke stakeholder. Sebagai contoh ini saya tampilkan untuk 3 kabupaten yang berdekatan dengan Banjarnegara, yaitu Banyumas, Kebumen, dan Cilacap. Namun demikian, teman-teman khususnya di BPBD kadang juga minta informasi dibuatkan, jadi bisa kita custom, karena di Jawa Tengah sendiri ada 35 kabupaten, jadi kita sesuaikan dengan permintaan teman-teman dari BPBD ataupun dari Pemda, jika ingin dibuatkan informasi tersebut akan kami buatkan juga. Untuk fase bulan, oke. Untuk fase bulan, untuk Januari 2021 memang tidak ada kejadian gerhana, baik gerhana bulan maupun gerhana matahari. Jadi untuk bulan purnamanya sendiri diperkirakan tanggal 29 dan mulai terjadi jam 2:16 waktu Indonesia bagian Barat. Oke, terkait informasi penyebaran informasi gempa bumi dan tsunami, BMKG sudah memasang peralatan yang disebut dengan nama Warning Reservoir System New Generation di wilayah Jawa Tengah. Jadi kita pasang di 16 lokasi. Alat ini akan memberikan informasi secara real time. Jadi bahkan sebelum operator mengirim tombol diseminasi, teman-teman yang mendapatkan peralatan ini, khususnya di BPBD, mereka akan mendapatkan info dini terkait gempa tersebut. Jadi fungsinya apa? Fungsinya adalah agar mereka bisa mengambil langkah antisipasi. Jika gempa tersebut berpotensi tsunami, mereka bisa memberikan perintah evakuasi secara lebih cepat sehingga dapat meminimalisir dampak. Lalu bagaimana untuk daerah-daerah lain atau kabupaten lain yang tidak mendapatkan perangkat tersebut? Jadi teman-teman semua bisa mengakses informasi tersebut jika punya komputer atau punya smart TV, silakan aja buka di browser, lalu arahkan ke http://warning.bmkg.go.id/wrs dan login PHP. Tentukan user dan password, nanti Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu sekalian akan mendapatkan informasi yang sama seperti yang ditampilkan di alat ini. Terus juga di Jawa Tengah, melalui Stasiun Geofisika Banjarnegara bekerja sama dengan Pusat Gempa Bumi dan Tsunami, kita mengembangkan sistem informasi gempa bumi berbasis suara. Jadi kita memanfaatkan teknologi radio, frekuensi radio, dan informasi yang disampaikan dalam bentuk suara, sehingga diharapkan teman-teman yang berada di lokasi yang tidak ada sinyal selular tetap akan terinfo terkait info gempa BMKG secara otomatis, dan juga bisa membantu khususnya teman-teman yang disabilitas yang tidak bisa membaca, jadi mereka bisa mendengar informasi tersebut langsung cukup menggunakan perangkat radio. Dan juga para praktisi kebencanaan yang di lapangan yang biasanya mengandalkan HT untuk mendapatkan informasi terkait gempa bumi dan tsunami. Jadi dengan alat ini mereka akan mendapatkan secara otomatis langsung terkoneksi dengan server BMKG, jadi tidak perlu bertanya kepada BMKG, cukup tune in ke frekuensi yang sudah ditetapkan. Oke, ini salah satu contohnya, di mana itu salah satu contoh terkait penerapan teknologi informasi gempa bumi berbasis suara dengan memanfaatkan frekuensi radio yang sudah kita pasang di BPBD Kabupaten Kebumen dan Cilacap. Kemudian kita juga memberikan panduan terkait evakuasi tsunami, dan dalam kondisi COVID-19, memang dalam situasi saat ini, sebagian besar pelayanan kita arahkan dengan memanfaatkan kondisi secara daring ya, dan juga media-media sosial, karena kan untuk datang ke stasiun biasanya kita sudah punya protokol yang agak sedikit lebih ketat saat ini, di mana untuk tamu-tamu yang akan datang ke stasiun diwajibkan membawa surat rapid antigen dan juga swab yang tentunya akan sedikit memberatkan karena biaya juga cukup mahal. Oleh karena itu kita juga membuat panduannya. Nah, jadi teman-teman bisa download di alamat ini, silakan diklik saja, nanti bisa
mendapatkan cara-cara panduan langkah evakuasi darurat terkait peringatan dini tsunami dalam situasi COVID-19. Tapi intinya adalah bahwasanya ketika dalam situasi saat ini, penting untuk tetap menjaga jarak, selalu menggunakan masker, dan menjaga kebersihan dalam rangka untuk meminimalisir dampak maupun penyebaran virus COVID-19. Terima kasih Pak Aji atas paparannya, sangat menarik sekali, khususnya mengenai kegempaan, ya, seismisitas, karena sebenarnya memang dari sekian informasi MKG yang paling seksi adalah informasi mengenai kegempaan. Kami tadi di terakhir, di kolom chat terakhir, sudah ada pertanyaan mengenai potensi tsunami. Ini nanti monggo Pak Aji, waktu tempat kami persilakan. Kalau misalnya ada tambahan, mungkin nanti bisa ditambahkan oleh rekan-rekan yang lain. Monggo Pak Aji, waktu tempat kami persilakan. Baik, kita mulai dari pertanyaan Pak Sudarsono RRI ya. Bagaimana dengan potensi tsunami di Jawa Tengah? Terus beberapa waktu yang lalu, warga pantai selatan Jawa Tengah sudah cemas adanya informasi bencana ini. Penjelasannya. Jadi Bapak, terkait potensi tsunami untuk Jawa Tengah, jadi tsunami itu kan tidak ujuk-ujuk datang Pak, ada pemicunya. Untuk tsunami sendiri, yang di pengamatan tsunami dilakukan oleh BMKG, biasanya itu dipicu oleh gempa-gempa tektonik yang terjadi di laut. Tapi bukan berarti hanya gempa. Jadi kalau misalnya erupsi vulkanik pun bisa saja memicu terjadinya tsunami, seperti contohnya ketika Gunung Krakatau meletus. Namun untuk yang kasus Jawa Tengah Pak ya, paling tidak sudah ada 3 segmen megatrust di selatan Jawa, yaitu segmen segmen Selat Sunda Banten, kemudian Jawa Barat, Jawa Tengah, dan terakhir segmen Jawa Timur. Jadi ketiga segmen ini diperkirakan oleh para ahli bisa memicu gempa sampai dengan magnitudo 8. Namun demikian, kapan terjadinya gempa tersebut kita tidak dapat memprediksi Pak, karena memang sampai saat ini belum ada teknologi maupun peralatan yang bisa memprediksi gempa bumi secara akurat. Jadi kalau ada orang yang mengatakan bahwasannya bisa memprediksi gempa bumi ataupun gempa bumi ya, khusus gempa bumi tektonik, saya bisa pastikan itu hoax Pak. Bahkan untuk negara sekaliber Jepang yang punya ribuan alat lebih banyak dari kita, ataupun di Amerika, mereka pun sudah bisa memprediksi. Bahkan kita kalau terkait gempa bumi dan tsunami Pak, kita lebih unggul dibandingkan Amerika karena kita bisa memberikan peringatan ini jauh lebih cepat daripada mereka. Nah, terkait sumber-sumber kegempaannya, sudah saya sampaikan di sana. Jadi selain dari zona-zona megatrust, juga ada zona subduksi di mana lempeng Indo-Australia yang masuk menyusup ke lempeng Eurasia di utara. Itu juga ketika terjadi rilis energi secara tiba-tiba bisa jadi memicu gempa, dan kalau gempanya cukup signifikan akan mengakibatkan deformasi muka laut yang mengakibatkan tsunami. Tapi tenang saja, untuk Jawa Tengah sendiri BMKG sudah punya peralatan peringatan dini Pak. Jadi peringatan dini tsunami yang kita pasang di Cilacap, terus juga di Kebumen, di Purworejo dan Wonogiri kita pasang. Jadi harapannya jika peralatan tersebut dimanfaatkan dan dapat berfungsi dengan baik, bisa memberikan peringatan dini kepada masyarakat di daerah terdampak untuk melakukan evakuasi mandiri ataupun mencari tempat-tempat aman ketika terjadi tsunami. Tapi yang terpenting Bapak, kita tidak perlu mengandalkan kepada peringatan dini dari BMKG. Memang sistem peringatan dini yang bagus itu dapat meminimalisir dampak dari tsunami ataupun gempa bumi. Namun yang perlu dipahami bahwasanya konsep evakuasi mandiri merupakan informasi dasar yang harus dipahami oleh masyarakat, sehingga ketika terjadi gempa ataupun sebelum terjadi gempa atau sesaat terjadi gempa, mereka tahu apa yang harus dilakukan. Ini yang lebih penting ketimbang mengandalkan informasi dari peringatan dini BMKG. Namun demikian, sinergi antara dua informasi tersebut saya yakin akan meminimalisir dampak dari gempa bumi. Terkait RRI, kita juga udah punya kerjasama Pak dengan RRI Semarang dan RRI Purwokerto melalui program kentongan. Jadi kita mencoba mengedukasi. Setiap hari Kamis dan hari Jumat itu kita sebagai narasumber kita jelaskan terkait istilah-istilah gempa bumi, apakah itu likuifaksi, terus gempa, tsunami, pemicunya dan macam-macam. Ya itu kita jelaskan melalui program tersebut. Nah, saya kira sudah berjalan dengan sangat baik. Lanjut ke Mas Andre ya. Untuk warning di alat WRSNG,
Kalau saya perhatikan biasanya ada jeda 1 menit lebih dari kejadian. Betul Bapak, memang pasti ada jeda, tidak sama dengan waktu kejadian gempa bumi atau origin time ya. Kenapa? Karena kan mungkin lokasi epicenter atau tempat kejadian gempa buminya itu berjarak cukup jauh dari sensor kita. Apabila sensor kita pas tepat berada di atas lokasi epicenter, saya bisa jamin mungkin waktunya akan lebih cepat, Bapak. Tapi kan itu sangat kecil kemungkinan terjadi, kecuali kita punya sensor yang sangat rapat. Namun demikian, seperti yang sudah saya jelaskan tadi di awal, bahwasanya informasi yang disampaikan oleh perangkat WLSNG ini, jika Bapak bandingkan dengan informasi yang dirilis oleh misalnya dari USGS atau dari JMA Jepang, itu relatif sama. Bahkan kita bersaing dengan Jepang, Pak, untuk kecepatan informasi terkait gempa bumi maupun peringatan tsunami-nya. Kalau USGS sudah di belakang kita lebih jauh di atas mereka. Terus untuk apakah bisa menyampaikan lewat alat WLSNG? Udah saya jelaskan tadi ya. Nah, mau tanya buat dari Pak Imam ya. Mau tanya buat Pak Haji, dari 7 sesar aktif di Jateng yang selama ini paling aktif mana saja? Terus di bulan Januari ada 22 kejadian gempa. Paling terasa itu titik di mana ya? Oh, yang bulan ini Pak, itu tanggal 14 Januari kemarin. Itu di Purwokerto kan dirasakan gempa. Itu dipicu oleh, kalau dipicunya, Mas perlu penelitian, kajian lebih lanjut Pak. Tapi kalau kita lihat lokasi epicenternya itu berada di tenggara dari sesar, sebentar Pak. Jadi memang banyak sesar-sesar aktif yang ada di Jawa Tengah Pak. Jadi 7 itu bukan merupakan syarat mutlak bahwasanya hanya ada 7 sesar aktif di Jawa Tengah. Sebagai salah satu contoh, ketika terjadi gempa Kalibening tahun 2018 kemarin, itu kan dipicu oleh sesar aktif yang belum teridentifikasi, atau dalam istilah geofisika itu kita kenal dengan nama blind fault. Nah, oleh karena itulah perlu kajian lebih lanjut untuk mengidentifikasi sesar yang ada di Jawa Tengah, Pak. Jadi sebenarnya masih banyak sesar aktif yang perlu diidentifikasi, sehingga dengan mengetahui lokasi sesar aktif tersebut, pemerintah daerah dapat mengambil langkah-langkah antisipasi, khususnya dalam pengembangan pembangunan ya Pak ya, dalam rangka pengurangan risiko bencana. Terus soal potensi, potensi gempa dan tsunami. Sebentar. Potensi gempa dan tsunami wilayah mana saja di Jateng yang kemungkinan terkena dampak besar? Lalu apakah ada korelasi antara cuaca ekstrim, hujan lebat disertai petir, gelombang laut tinggi dengan peluang gempa dan tsunami? Jadi Bapak, terkait potensi tsunami wilayah mana saja di Jateng, sebenarnya seluruh wilayah Jawa Tengah itu berpotensi terdampak oleh tsunami Pak, jika memang ada gempa yang memicu tsunami. Tapi memang dampaknya berbeda-beda. Contohnya untuk wilayah Cilacap dengan wilayah Wonogiri mungkin akan sedikit berbeda karena kontur pantainya berbeda, dan juga fasilitas-fasilitas ekonomi yang ada di wilayah tersebut kan berbeda, sehingga dampaknya juga akan berbeda. Nah, sekarang tergantung lokasi pemicu gempanya atau gempanya sendiri ada di sebelah mana. Katakanlah misalnya gempanya di Pangandaran, tentunya wilayah Jawa Tengah akan sedikit relatif aman karena kan kita terlindungi oleh Pulau Nusa Kambangan ya Pak ya. Jadi mungkin dampaknya akan sedikit tereduksi. Namun kalau sumber gempanya itu tepat berada di selatan Cilacap atau di selatan Jogja atau di selatan Jawa Timur, tentunya efeknya akan sedikit berbeda dengan jika lokasi epicenternya berada di Pangandaran gitu Pak. Jadi memang tergantung lokasi, kekuatan gempanya, terus juga parameter gempanya, mekanisme vokalnya atau mekanisme vokal itu pemicu gempanya seperti apa, itu juga sangat mempengaruhi dampak wilayah mana terkait tsunami-nya sendiri. Oh, yang tadi yang saya sebutkan itu sesar Aji Barang, tenggaranya secara Aji Barang yang tanggal 14 Januari kemarin. Udah ya, habis ya? Oh ya, peluang. Pak Haji. Peluang.
Oh, oh iya. Untuk ini hubungannya korelasi antara gempa bumi dengan cuaca ekstrim, Mas. Mungkin bisa dijawab. Ya, nggak ada korelasinya karena kan dua hal yang berbeda. Pertama, kalau gempa tektonik kan dipicu oleh aktivitas subduksi atau aktivitas sesar-sesar yang ada di darat. Sedangkan kalau petir, terus cuaca ekstrim itu karena dinamika atmosfer ya. Nah, itu yang seperti sudah dijelaskan sama Pak Iis, sama Bapak-Bapak tadi. Jadi sedikit berbeda pemicunya. Jadi kalau menurut saya sih tidak ada korelasinya. Tapi mungkin saja dalam artian gini ya, ketika terjadi gempa, ada cuaca ekstrim, jadi orang menyangkut pautkan sebenarnya tidak ada korelasi secara langsung. Gitu. Baik. Hanya kebetulan saja Pak Haji ya. Ya, kebetulan aja. Satu lagi Pak Haji, pertanyaan di kolom komentar YouTube. Mengapa WRS versi YouTube tidak ada notifikasi suaranya? Monggo Pak Haji. Versi YouTube ada, yang versi awal-awalnya memang nggak ada, karena kan memang kita matiin dulu. Tapi yang sekarang, untuk yang versi yang terbaru ini, udah ada suaranya. Silakan aja dibesarkan. Nanti kalau misalnya ada gempa, pasti ada suara yang memberikan notifikasi. Baik. Terima kasih ya. Mungkin bedanya hanya saja untuk yang versi YouTube kan tidak bisa interaktif ya. Kalau kita pakai yang alamat IP yang saya share di presentasi tadi, mungkin kalau buka di komputer, Bapak pencet ikonnya, nanti ada penjelasannya gitu kan. Kalau YouTube kan hanya berupa video ya kan, video dan audio, sehingga tidak bisa kita klik info-info yang ada di tab-tab di tampilan tersebut gitu. Tapi secara umum ya, kalau terjadi peringatan dini tsunami akan tetap ditampilkan di info YouTube tersebut. Baik, semoga Pak Gatot Arif itu tuh bisa mengerti apa yang disampaikan oleh Pak Haji dan bisa mengupdate versi ini ya Mas ya, versi dari WRS versi YouTube-nya ya, karena mungkin ada berbeda ya, mungkin alamatnya berubah ya Mas ya, sehingga terjadi masih kondisi yang sama, jadi belum ada notif. Ya.